Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 berkesempatan untuk membahas materi tentang pembangunan ekonomi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Syaida, dengan NIM 21211839. Materi pertama yaitu teori pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah konsep yang mengacu pada upaya dan proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga perbaikan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dalam pembangunan ekonomi, terdapat teori-teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyoroti pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori yang kedua yaitu teori pembangunan ekonomi strukturalis. Teori ini berfokus pada struktur ekonomi suatu negara dan pentingnya transformasi struktural untuk pembangunan. Teori ini menekankan pentingnya menggeser sektor ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang lebih maju. Teori yang ketiga yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan aspek sosial. Teori ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Teori yang keempat yaitu teori pembangunan manusia. Teori ini memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Teori ini menyoroti pentingnya pengurangan kemiskinan, penghapusan ketidaksetaraan, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Teori yang kelima yaitu teori pembangunan ekonomi neoklasik. Teori ini mengutamakan peran pasar bebas dan kebijakan makroekonomi yang stabil dalam pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, teori-teori ini seringkali digunakan bersama-sama untuk mengembangkan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif sesuai dengan situasi dan tujuan negara yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa indikator utama pembangunan ekonomi. 1. PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB adalah salah satu indikator utama dalam mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Pertumbuhan PDB yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan resesi atau perlambatan ekonomi. 2. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan saat ini. Tingkat pengangguran mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi dan kesehatan pasar tenaga kerja. 3. Inflasi. Inflasi adalah indikator yang mengukur perubahan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Indeks harga konsumen atau IHK adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur inflasi dan pemantauan terus-menerus terhadap IHK membantu pemerintah dan bank sentral mengambil tindakan untuk menjaga stabilitas harga. Indeks kepuasan konsumen. Indeks ini mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup. Ini mencakup faktor-faktor seperti harga, lapangan kerja, dan harapan masa depan. Pemerintah dan pengambil kebijakan menggunakan indikator ini untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat tentang efektivitas kebijakan ekonomi yang mereka terapkan. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator ekonomi. Itu berarti pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur pasar dan menjaga keadilan dalam persaingan. Dengan ini, menjaga aturan main yang adil, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kedua, pemerintah memiliki kendali atas kebijakan moneter dan fiskal.
Bank sentral yang biasanya merupakan badan independen mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan investasi dalam sumber daya manusia. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan energi yang andal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah peran utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi. 1. Pengatur dan regulator ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan regulator ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang memastikan adanya aturan main yang adil dan menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan ekonomi. 2. Kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. 3. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. 4. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. 5. Perlindungan sosial dan kesetaraan. Pemerintah bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dengan menyediakan jaringan pengaman sosial seperti program bantuan sosial dan asuransi kesehatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat yang rentan tidak terpinggirkan dan dapat memperoleh akses ke layanan dasar. Pengaruh globalisasi pada aspek ekonomi ini ada dua. Yang pertama, yaitu globalisasi telah memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui akses yang lebih besar, yakni ke pasar internasional. Dengan berkurangnya hambatan perdagangan, perusahaan memiliki peluang untuk menjual produk dan juga layanan mereka ke luar negeri. Hal ini menciptakan peluang bisnis akan lebih besar dan juga dapat meningkatkan dari aspek pendapatan. Yang kedua, yakni globalisasi telah memberikan akses yang lebih besar melalui teknologi dan juga pengetahuan. Kemajuan dalam komunikasi dan teknologi informasi telah memungkinkan penyebaran pengetahuan dan inovasi dengan cepat di seluruh dunia. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global dengan mengadopsi teknologi dan juga praktik yang terbaik. Contoh kasus yang pertama yakni 7,86 warga atau masyarakat di Indonesia itu merupakan pengangguran. Kasus pertama yakni ada program Kartu Prakerja di mana pemerintah Indonesia meluncurkan ini untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pencari pekerja dan juga pekerja mandiri. Program ini memberikan subsidi biaya pendidikan kepada pesertanya untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai. Yang kedua, yakni pengembangan sektor ekonomi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan sektor ekonomi tertentu yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada kebijakan investasi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ini menyangkut tentang penyederhanaan proses perizinan dan juga bagaimana caranya pemerintah untuk memikat investasi pada bidang swasta. Adanya investasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang lapangan pekerjaan baru. Yang paling penting adalah pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti transportasi dan teknologi informasi membuka peluang baru dan juga menciptakan permintaan tenaga kerja dalam berbagai sektor. Kedua, yaitu tentang kondisi ekonomi global di tahun 2023 semakin sulit. Kita dapat memperkirakan bahwa situasi global tetap sulit pada tahun 2022 dan mungkin dapat meluas hingga di tahun 2023. Kata Menkeu, situasi ekonomi global semakin menantang, maka penurunan tidak melebihi jika menyebut dunia kini dalam keadaan baik-baik saja. Sebab saat ini dunia menghadapi risiko inflasi yang terus meningkat dan semakin parah, pendapatan negara melemah, disrupsi energi dan pangan, risiko iklim dan keadaan geopolitik yang masih memanas. Adanya perang di Ukraina
dan Rusia terus memburuk. Krisis pertahanan pangan dan gizi global dengan harga yang tinggi dan bergejolak, energi, makanan, dan pupuk yang terbatas, kebijakan perdagangan, dan gangguan rantai pasokan. Meskipun harga pangan global membaik dan pembukaan kembali ekspor biji-bijian, makanan tetap di luar jangkauan banyak orang. Solusi kasus yang kedua yaitu pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kondisi ekonomi global terhadap ekonomi negara ini. Berikut adalah beberapa langkah dan kebijakan yang diambil. Yang pertama yaitu diversifikasi ekonomi. Pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu, terutama yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Yang kedua yaitu peningkatan daya saing. Upaya ditempuh untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional agar dapat bersaing di pasar global. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran merespon perubahan kondisi ekonomi global. Kasus yang ketiga yaitu IKM di Indonesia capai 4,4 juta unit, tapi yang mampu ekspor minim. Industri kecil dan menengah IKM masih minim ekspor. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi dan akses. Berikut adalah beberapa upaya pemerintah yang umumnya dilakukan. Yang pertama yaitu memberi pelatihan dan pendampingan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku IKM terkait dengan tata cara ekspor, standar internasional, dan manajemen bisnis internasional. Yang kedua yaitu akses dan sumber daya finansial. Menyediakan akses ke sumber daya finansial adalah kunci untuk membantu IKM mempersiapkan diri untuk memasuki pasar ekspor. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur dan logistik. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur logistik untuk memudahkan pengiriman barang ke pasar internasional. Yang keempat yaitu fasilitas untuk perizinan dan standarisasi. Penyederhanaan proses perizinan dan memberikan panduan yang jelas mengenai standar internasional dapat membantu IKM memenuhi persyaratan ekspor dengan lebih mudah. Kasus 4 yaitu jika tidak ada jalan tol Trans Jawa, sebagian aspek kehidupan maka akan mengalami perubahan. Antara lain yang pertama, tidak efisiensi transportasi. Kedua, biaya logistik menjadi mahal. Ketiga, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Dan yang keempat adalah kendala pembangunan regional. Solusinya yaitu pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan juga koneksi di berbagai wilayah di Indonesia. Yang berikutnya adalah kasus 5 terkait dengan sumber daya manusia di Indonesia bagian timur terdiri dari Kalimantan, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berbeda dengan sumber daya di Indonesia bagian barat yaitu Jawa dan Sumatera. Terkait hal tersebut, solusinya yaitu yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kedua, melakukan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda dan juga ibu-ibu, serta melakukan pembangunan tempat pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang merata.